Berbicara mengenai tentang waktu sholat, ini adalah bagian daripada sesuatu yang sangat penting di dalam ibadah sholat itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang mukmin dengan kewajiban yang terwaktu. Ya, terwaktu itu berarti artinya di sini wajib dijaga waktunya. Begitu pula tentang keutamaan orang yang menjaga sholat. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 34. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang di dalam sholatnya mereka menjaga. Apa maksud menjaga? Kata para ulama, termasuk salah satunya Al-Imam Ibnu Mas'ud mengatakan dzalika ala mawaqitiha, maksud menjaga adalah menjaga waktunya. Bahkan menjaga waktu itu termasuk amalan yang termulia nomor 1, Pak. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud dikatakan, sa'altun Nabi SAW, aku bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sebagian riwayat, amalan apa yang paling afdol ya Nabi? Nabi berkata, as-salatu inda waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Seorang sahabat berkata, summa ayyun ya Nabi, kemudian apalagi ya Nabi? Nabi berkata, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Summa ayyun, kemudian apalagi ya Nabi? Kemudian Nabi berkata, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau kita lihat amalan jihad yang kita pahami sebagai amalan tertinggi, termahal, ya, teragung, itu ternyata masih kalah, Pak, dibandingkan dengan berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua yang menurut kita, teman-teman yang berbahagia, menjadi amalan yang bahkan dilevelkan dengan bertauhid kepada Allah dalam beberapa ayat, itu ternyata masih kalah dengan orang yang menjaga sholat pada waktunya. Jadi artinya menjaga sholat tepat pada waktunya ini adalah amalan tertinggi dari semua amalan-amalan yang pernah ada, bahkan mengalahkan berjihad di jalan Allah dan mengalahkan berbakti kepada orang tua yang kita sudah tahu bagaimana keutamaan dan kedahsyatannya. Itu maksudnya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya melaksanakan sholat pada waktunya itu merupakan sebuah bagian daripada penyempurna ibadah sholatnya. Kemudian bima tudroku sholat fil waqt, dengan apa kita bisa mendapatkan sholat pada waktunya. Artinya standarnya itu apa, Pak Ustadz? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan standar waktu sholat. Di sini menurut pendapat mayoritas ulama, teman-teman, adalah dengan mendapatkan sebagian dari takbiratul ihram. Jadi maksudnya begini, Pak, kalau Bapak bingung ya. Jadi contoh misalnya jam 12 adzan zuhur, jam 4, ini misal contoh aja, jam 4 adzan asar, misal contoh. Maka kalau Bapak misalnya melakukan sholat jam 4 kurang 5 menit, bahasa kasarnya Bapak dapat takbirnya, minimal takbirnya Allah, kemudian hu akbar, di masjid adzan asar berkumandang Allahu akbar, Allahu akbar, berarti Bapak udah dapat waktu duhur. Ya, waktu duhur. Berarti sholat ini disebut sholat ada, bukan sholat qadha. Adapun sholat qadha itu adalah ketika kita sudah lewat dari waktunya, bahkan tidak mendapatkan takbiratul ihram di dalam waktunya, itu maka disebut dengan sholat qadha. Itu yang dipahami oleh mayoritas ulama dari mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, begitu pula Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Nah, berbeda halnya dengan Imam Malik, di mana Imam Malik mensyaratkan minimal dapat 1 rakaat. Jadi untuk bisa dapat sholat tepat pada waktunya, sholat di waktunya maksudnya, itu kata Imam Malik minimal dia dapat 1 rakaat. Jadi kalau Allahu akbar di masjid, suara adzan berkumandang Allahu akbar, Allahu akbar, itu berarti sholat sudah qadha namanya menurut Imam Malik. Tapi menurut mayoritas ulama tidak. Yang penting dapat takbiratul ihramnya, maka dia sudah mendapatkan sholatnya.
Ya, tentu ini kita tidak berbicara tentang kesempurnaan ya. Kalau kesempurnaan ya jelas sholat tepat pada waktunya itu sholat kapan ada adzan kita sholat, itu maksudnya begitu. Tapi ini kita dalam berbicara dalam konsep apakah sholatnya itu disebut qadha atau disebut dengan ada. Nah ini yang kita bahas. Ya, sehingga berangkat dari situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita jelaskan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang roji dan termasuk pendapat Imam Syafi'i di dalamnya, menyatakan hanya dengan dapat takbiratul ihram saja maka dia telah mendapatkan salat di dalam waktunya. Itu maksudnya seperti itu.